Menjadi kabar menyenangkan bagi keluarga sejumlah pejabat pemerintahan terpidana kasus korupsi di negeri ini ketika mereka dibebaskan dari hukuman penjara. Dalam tayangan ini akan kami hadirkan sederet terpidana kasus korupsi yang akhirnya dibebaskan bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung pada Selasa 6 September 2022. Di antara pejabat yang menjadi terpidana kasus korupsi dan dikurung dalam Lapas Sukamiskin adalah dua orang menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mari kita simak siapa saja deretan terpidana kasus korupsi yang kini bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung. Surya Dharma Ali. Akibat kasus korupsi dana pengurusan haji selama 2010 hingga 2013, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali divonis 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidiar selama 3 bulan pada 11 Januari 2016. Hakim juga memutuskan Surya Dharma harus membayar kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah dengan pengganti pidana penjara selama 2 tahun. Patrialis Akbar. Mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sebelumnya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 4 September 2017. Patrialis Akbar dihukum karena terbukti menerima suap $50.000 Amerika Serikat terkait penanganan perkara Judicial Review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan di MK. Patrialis juga diwajibkan membayar denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Patrialis diwajibkan membayar uang pengganti $10.000 dolar Amerika Serikat dan $4.043.000 atau sama dengan jumlah suap yang dia terima. Zumi Zola. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dengan 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Zumi Zola ditahan sejak April 2018. Mantan aktor film ini juga dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya. Ojang Suhandi. Mantan Bupati Subang ini divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah karena terbukti menerima suap dan pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi BPJS Subang tahun 2014. Majelis Hakim menyatakan Ojang telah terbukti melanggar 3 pasal, yakni tindak pidana pencucian uang, gratifikasi, dan suap. Ketua Majelis Hakim Longser Sormin mengetuk palu dalam sidang agenda putusan terhadap terdakwa Ojang di Ruang 1 Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan Marta Dinata, Kota Bandung, 11 Januari 2017 malam. Irfan Rifano Muchtar. Mantan Bupati Cianjur Irfan Rifano divonis 5 tahun penjara oleh hakim atas kasus sunat dana pendidikan di Kabupaten Cianjur di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata pada 9 September 2019. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Irfan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemotongan dana alokasi khusus untuk pendidikan yang berasal dari APBN. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 6,9 miliar rupiah. Supendi. Mantan Bupati Indramayu Supendi dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun terkait kasus suap. Sidang putusan tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung pada 7 Juli 2020. Supendi didakwa menerima beberapa kali pemberian uang dengan total 3,9 miliar rupiah dari Carsa ES dan beberapa pengusaha atau kontraktor yang jadi rekanan di pemerintahan Kabupaten Indramayu. Dalam putusan tersebut, hakim juga mengenakan pidana tambahan kepada terdakwa yakni mencabut hak untuk dipilih selama 2 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!